Ini suaranya sangat kasar sekali sebelum kita ganti ya untuk bearingnya. Oke kawan-kawan, hari ini kita melakukan pergantian bearing puli belakang ya, atau bearing bambu. Nah, pertama-tama kita kasih tambahan pelumas untuk bearingnya seperti ini. Lalu kita pasang di puli sekondarinya. Kita pasang, kita masukkan ya. Jadi buat teman-teman yang mempunyai permasalahan berisik di area CVT, biasanya bearing sekondari itu rusak ya. Jadi ketika didorong atau lagi stasioner itu kerasa kasar sekali di area CVT. Kita pukul-pukul seperti ini menggunakan kunci 19 ya. Nah, dikira sudah masuk, lalu kita pasang untuk penguncinya menggunakan tang snap ring seperti ini. Jadi jangan sampai tidak dipasang ya. Pasang seperti ini untuk penguncinya. Dan ini sudah terpasang, lalu kita kasih pelumas nanti ya. Nah, ini untuk bearing bambunya ya kawan-kawan. Jadi tata cara pemasangannya yang ada angkanya itu di luar. Nah, seperti ini. Kita pukul menggunakan palu karet ya. Kita juga ada alat untuk pemasangan bearing ya kawan-kawan. Tapi kita pukul dulu menggunakan palu karet supaya masuk terlebih dahulu. Nah, ini untuk bearing alat khusus untuk pemasangan bearing. Kita pukul-pukul perlahan ya, dihentak saja. Kita pukul sambil dilihat, ditakutkan si bearingnya kalah atau rusak teman-teman. Tapi aman lah kalau menggunakan palu karet seperti ini. Oke, lalu kita menggunakan alat seperti ini supaya masuk sempurna ya. Kita hentak sambil kita lihat, kita cek. Kita coba menggunakan kunci sok seperti ini. Biasanya kita kalau tidak menggunakan alat khusus bisa menggunakan kunci sok dua-dua ya, karena pas juga di bagian pinggirnya, tidak merusak bagian bearingnya ya ketika kita pukul. Nah, seperti ini kita pukul sampai masuk. Nah, ini sudah masuk ya kawan-kawan, tinggal kita ratakan sedikit menggunakan kunci sok 22 ini. Jadi kalau si bearing di bagian puli sekondari rusak itu sangat berisik ya, sangat mengganggu. Apalagi kalau kita mau masukkan motor, itu sangat berisik untuk area CVT-nya. Lalu kita kasih pelumas di bagian dalamnya. Jadi teman-teman bisa dipraktekkan tata cara pemasangannya seperti ini. Kita kasih pelumas ya. Ini sudah kita cuci tadi sebelumnya, sudah kita bersihkan. Kita kasih pelumas teman-teman seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan pelumas dari Suzuki. Kita kasih pelumas secukupnya saja. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga ya. Kita kasih, masukkan. Jadi gampang ya kawan-kawan untuk memasang bearingnya. Hanya membutuhkan palu, tang snap ring, dan juga kunci sok. Kalau yang tidak mempunyai alat khusus. Nah, ini ada 3 gotrinya, kita pasang ya. Ada o-ring, jangan lupa pasang juga untuk o-ringnya. Ada 2 ya. Oke, sudah terpasang.
kurang maju, kita buka lagi ya. Kita paskan dulu untuk lubangnya supaya ketiganya itu masuk. Nah, kita geser, kita pasang 1 2 3. Jangan sampai tidak dipasang ya kawan-kawan. Nah, setelah itu kita kasih pelumas. Nah, seperti ini kita kasih pelumasnya. Jadi untuk bagian ini jangan terlalu banyak ya, ditakutkan muncrat keluar. Jadi kemana-mana nanti si pelumasnya. Kita kasih secukupnya saja. Seperti ini kawan-kawan. Perhatikan ya. Jadi jarang sekali ketika servis teman-teman. Kalau tidak dibongkar ini bagian ini jarang dikasih pelumas ya. Apalagi kalau servis cuma disemprot menggunakan angin. Jadi sebaiknya kalau servis bagian CVT ya teman-teman bongkar sampai seperti ini ya, bongkar full, bersihkan full, cuci full supaya benar-benar kelihatan mana yang masih layak dipakai, mana yang kurang pelumas. Jadi kita tinggal menambahkan saja kawan-kawan. Nah, ini sudah kita kasih pelumas, sudah cukup ya. Lalu kita pasang untuk tutupnya. Dan ini selesai kawan-kawan. Tinggal kita rakit kembali ya. Oke. Dan kita coba apakah masih bunyi kasar seperti di awal video atau tidak ya. Perhatikan teman-teman. Ini setelah kita ganti, setelah kita rakit. Dan kita putar, alhamdulillah rodanya tidak berisik seperti semula.